Subhanahu wa taala untuk belajar agama kita, agama Islam. Karena memang pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas kita, kewajiban kita itu belajar. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Jadi belajar ilmu agama itu kewajiban atas setiap individu kita, setiap masing-masing kita. Karena kita lahir dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Ya, alhamdulillah kita Islam karena orang tua kita Islam. Andai orang tua kita bukan Islam, belum tentu kita Islam. Jadi Islamnya kita itu Islam keturunan. Maka kalau kita nggak belajar, ya nggak ngerti apa-apa. Ya, nggak ngerti apa-apa. Maka belajar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allam fa innal insana lam yulad 'aliman. Belajarlah kalian, karena seorang itu dilahirkan dalam keadaan tidak punya ilmu. Ya, tidak punya ilmu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian itu gak ngerti apa-apa. Yang kita bisa waktu itu cuma nangis. Nangis itulah komunikasi kita. Lapar kita nangis. Aus nangis. Buang air kecil ngantuk. Mau tidur, bangun tidur, jatuh, semuanya nangis. Terus kita belajar bicara, belajar berjawab, belajar bekerja, terus harus belajar. Maka kata para ulama apa? Belajar itu mulai dari lahir sampai liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Ya. Maka dalam kesempatan ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar. Kita akan belajar adab. Adab itu etika dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ta'addabu qabla an ta'allamu. Belajarlah kalian adab sebelum kalian belajar ilmu. Ya. Karena orang yang beradab itu lebih baik ya daripada orang yang berilmu tapi tidak beradab. Ya. Kemarin kita sampai pada hadis yang keberapa? Ada yang masih ingat nggak? Kita sambung ya. Kemarin kan kita mempelajari hak seorang muslim atas muslim lainnya ada berapa? 6. Yang pertama apa? Jika kamu berjumpa, ucapkan salam. Ya. Jika saudaramu mengundangmu, penuhi undangannya. Jika saudaramu meminta nasihat, nasihati dia. Jika saudaramu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakan dia. Jika saudaramu sakit, kunjungi dia. Dan jika saudaramu meninggal dunia, iringi jenazahnya. Itu hak-hak mereka. Ya. Kita masuk ke hadis berikutnya. Dari Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undur ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah kepada orang-orang yang di bawahmu. Jadi kita itu suruh introspeksi ya diri dengan berkaca kepada orang yang di bawah kita secara status sosial. Ya. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan pernah melihat
kepada orang-orang yang status sosialnya, status ekonominya itu di atasmu. Kenapa? Karena kata Nabi, yang demikian itu bisa mengantarkanmu kepada bersyukur kepada Allah dan tidak meremehkan nikmat Allah. Ya, ini rumus dalam hidup kita. Biar kita itu tenang, tentrem, ayem, maka yang kita jadikan patokan hidup itu orang-orang yang lebih susah dengan kita. Ya, agar apa? Agar kita mempunyai sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang. Ya. Karena kalau kita melihat kepada orang-orang yang di bawah kita, kita akan selalu memuji Allah. Alhamdulillah. Walaupun cari uang dapat hari ini, habis juga hari ini, alhamdulillah. Ya, masih bisa makan. Anak-anak sehat. Ya. Tetangga sebelah sakit nggak bisa kerja. Ya kan? Sakit gak bisa kerja. Kita alhamdulillah masih bisa kerja, dapat uang 50.000, 100.000, habis hari ini untuk beli beras, untuk beli sayur, untuk jajan anak-anak, untuk beli kuota, ya. Alhamdulillah. Tetangga sebelah sakit gak bisa kerja. Ya. Tapi kalau kita melihat kepada orang yang di atas kita akan apa? Kita akan timbul rasa hasad. Ya, hasad itu bentuk protes terhadap pembagian Allah. Ya. Jadi bawaannya panas. Melihat tetangga motor baru, panas. Mobil baru, kulkas baru, ya, panas kita. Kemudian kita apa? Kita ngeluh. Iya, urip kok koyo ngene. Ya. Kabeh larang, golek duit angel. Itu isinya ngeluh aja, ngeluh. Ya. Apalagi di zaman ini, ya, zaman memang kemarau, paceklik, panennya nggak ada, ya, karetnya ngetrek, ya, alhamdulillah. Makanya selalu lihat ke bawah, ya, untuk mengajarkan kita apa? Qanaah. Maka kata Imam Syafi'i, idza kunta dza qalbin qani'in fa anta wa malikud dunya sawa. Jika kamu itu punya hati yang qanaah, merasa cukup dari pemberian Allah, dikai pira-pira nerimo, maka kamu akan selevel dengan para penguasa, para pejabat dan para raja. Ya, cukup. Mau apa lagi? Orang udah cukup. Ya. Dan orang itu kalau dia sudah merasa cukup, nggak bisa diatur. Artinya tidak ada orang yang bisa ngatur dia. Kenapa? Saya sudah cukup. Ya. Beda sama orang yang nggak cukup, dia bisa diatur. Para raja, para penguasa itu bisa ngatur. Kamu pergi ke sana, beli ini. Ya. Kamu kerja ini. Ya, bersihin ini. Kamu ini, jaga rumah saya. Kamu belikan ini. Kan begitu penguasa, para raja, orang-orang pejabat-pejabat kan, main tunjuk kan. Nah, orang-orang yang punya hati yang qanaah itu selevel dengan para raja. Kenapa? Dia nggak bisa disuruh-suruh. Ya udah cukup. Ya, udah cukup, alhamdulillah. Hari ini cukup. Pendapatan saya ya 50.000. Ya, meskipun secara matematika itu kurang, tapi kalau kita punya
hati yang qanaah, maka cukup. Cukup, nggak ada yang nggak cukup. Ya. Kemudian yang berikutnya 1468. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi faqala al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas akhrajahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an, salah seorang sahabat Nabi, aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan dan tentang keburukan. Ya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Kebaikan itu adalah bagusnya akhlakmu. Jadi akhlak yang bagus itulah kebaikan. Ya. Akhlak bagus itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lagi jalan ngelihat ada apa gangguan di jalan, apa ada batu, apa ada kayu yang kira-kira dia mengganggu, maka dia singkirkan. Itu husnul khuluq. Ya, ada anak ayam kejebur siring, mamanya kebingungan, ya, piik, dia ambil, dia angkat dari siring. Itu namanya kebaikan. Ya, ada hewan kehausan, dia kasih minum. Itu kebaikan. Semua husnul khuluq itu kebaikan. Ya, bertemu dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan kerabatnya, dia selalu bermuka manis. Ya, basasatul qulub, apa namanya, senyum, ya, senyum di hadapan saudaranya, itu kebaikan. Tidak cemberut, ya, tidak pasang wajah, apa namanya itu, masam, ya, ya, itu kebaikan. Semua kebaikan, semua baiknya akhlak itu kebaikan, ya. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu membantu temanmu mengangkat barang dagangannya ke atas kendaraannya, itu kebaikan. Ya. Jadi kalau kita lihat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak mengajarkan kepada para sahabatnya tentang berbuat baik kepada manusia, kepada makhluk secara umum. Itu banyak sekali. Bahkan itu nanti dikaitkan dengan pahala yang besar. Seperti kata Nabi bilang gini, barang siapa yang menemani saudaranya dalam satu keperluan apa saja, tapi bukan keperluan maksiat, ya, keperluan yang mubah. Minta tolong antar ke pasar, minta tolong anterin ke tempat temannya, minta tolong anterin berobat, ya, minta tolong anterin kemana lah, ke satu keperluan, minta ditemenin. Ya, kata Nabi apa? Itu lebih baik daripada dia iktikaf di Masjid Nabawi. Ya, bayangkan. Padahal kita hanya menemani teman. Yuk, kancani aku yuk, neng pasar. Ayo, itu sudah dapat paham. Ya, sudah dapat paham. Dan banyak ya hadis-hadis yang semisal dengan itu yang Rasulullah kaitkan. Seperti ada seorang perempuan, profesinya itu apa? Pelacur. Ya, perempuan profesinya pelacur. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat seekor anjing yang kehausan sampai menjulurkan ludahnya. Karena dia iba, kasihan lihat anjing itu, akhirnya dia
menemukan sumur, ya, dia turun. Pelacur itu turun ke sumur karena nggak ada kerekan, dia turun ke sumur, dia ambil air pakai sepatunya, ya. Jadi sepatunya itu dia wadahin air, dia gigit sepatunya itu karena dia harus manjat sumur, ya. Kemudian sampai di atas dia minumkan anjing. Kata Nabi apa? Dengan sebab itu perempuan pelacur itu masuk surga. Bayangkan, pelacur itu profesi terhormat atau tidak terhormat? Tidak terhormat. Dosa besar atau tidak? Dosa besar. Kemudian menolong anjing. Anjing itu makhluk yang mulia atau bukan? Bukan, ya, bukan makhluk yang mulia. Lihat, seorang pelacur yang di masyarakat menjadi sampah, menolong seekor anjing yang nggak ada harganya, tapi karena berbuat baiknya tadi, akhlaknya baik, dengan sebab itu Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Ya, tapi para ulama menjelaskan apa? Penjelasan hadis ini bukan berarti perempuan tadi terus melacur aja nggak apa-apa, nanti mati dia masuk surga, bukan. Tapi penjelasannya karena sebab dia itu memberi minum anjing yang kehausan, Allah menurunkan hidayah kepada dia, ya, kepada wanita tadi. Kemudian wanita tadi dengan sebab memberi minum anjing tadi mendapatkan hidayah, dan dia taubat dari dosa pelacuran, perzinahan. Ya, dan dia kembali hijrah. Akhirnya apa? Dia meninggal dunia dalam kebaikan dan masuk surga. Karena sebab apa? Sebab memberi minum seekor anjing. Ya, jadi itulah husnul khuluq, baiknya akhlak. Jadi baiknya akhlak itu juga poin penting di antara kesempurnaan iman, ya. Di antara kesempurnaan iman itu baiknya akhlak. Jadi jangan sampai orang itu selalu memperhatikan ibadah mahdhah. Tahu ibadah mahdhah? Ibadah yang vertikal, ke atas. Sholat itu kan ke atas, ya. Tidak ada interaksi dengan manusia. Sholat, puasa, baca Quran, ya, haji, umroh, sedekah, zakat, ya, qiyamul lail, itu semua vertikal ke atas. Tapi ketika seorang itu tidak baik hubungan dengan horizontal, ya, dengan sesama makhluk, itu tidak bermanfaat, tidak bermanfaat. Ya, ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada beliau, sesungguhnya si fulan itu rajin puasa sunnah, si fulan itu rajin qiyamul lail, si fulan itu rajin baca Quran, tapi ada kurangnya ya Rasul. Apa kurangnya? Buruk dengan tetangga, ya, buruk dengan tetangga. Maka kata Nabi SAW, huwa finnar, dia di neraka. Padahal sholatnya rajin, puasanya rajin, qiyamul lailnya rajin, tilawah Qur'annya rajin. Ini bagus gak ibadah ini? Bagus tuh. Tapi ketika husnul khuluqnya nggak ada, nggak bermanfaat di hadapan Allah. Ya, maka orang beriman itu ya hubungan dengan Allahnya bagus, dengan makhluknya juga bagus. Ya, jangan sampai ini introspeksi ya untuk kita semua. Jangan sampai kita punya tetangga, kemudian tetangga kita itu komplain dengan kelakuan kita. Jangan sampai.
karena itu nanti akan dibawa sampai ke akhirat. Ya, gaya nih wae rajin di masjid, tapi patok tanah digeser-geser, geser-geser patok tuh. Mungkin disik patok ini kok jadi geser ini, ya nggak akeh sih sekilan, tapi kan ping, gitu. Ping 100 meter, itu bahaya itu, ya. Gayanya rajin melu pengajian, tapi orang ngerti perasaan uang, nyetel musik tekan bengi orang ngerti kok tanggone iki sakit, komplain dia, ya, komplain. Makanya jangan sampai tetangga kita itu komplain dengan kita gara-gara kelakuan kita. Ya. Kalau pernah ada, minta halalnya dan perbaiki. Ya, minta maaf kalau ada kerugian ganti, kalau memang dia minta diganti. Dan apa? Perbaiki. Maka kata Nabi apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang-orang muslim lainnya itu selamat dari lisannya, selamat dari tangannya. Itulah orang muslim. Ya. Kalau ada orang itu kalau nggak selamat dari kita, dari lisan kita, dari tangan kita, dari perbuatan kita, berarti bermasalah kita. Ya. Berarti bermasalah. Maka kata Nabi apa? Ketika bertanya tadi, Nawas bin Sam'an tadi bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, semua akhlak yang baik itu kebaikan. Ya. Dan semua dosa adalah apa-apa yang membuat hatimu sempit, dadamu sempit, dan kamu tidak suka kalau itu terekspos, ya, diketahui oleh manusia. Itulah perbuatan buruk, perbuatan curang, ya. Kemudian kita masuk ke hadis berikutnya, kita ringkas-ringkas saja lah ya, biar kita banyak dapat faedah. Hadis 1469 dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathatan fala yatanaja ithnani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dhalika yuhzinuhu muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin." Jika kalian sedang bertiga, ya, jika kalian sedang bertiga nih, 1, 2, 3, ya, nggak ada orang lain, hanya bertiga. Kata Nabi apa? Ini adab. Fala yatanaja ithnani dunal akhar. Janganlah orang berdua ini bisik-bisik tidak melibatkan yang satunya. Ya. Bertiga, tapi hanya berdua ini ngomongnya bisik-bisik, ya. Yang satu nggak dilibatkan, itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang demikian itu bisa membuat yang satunya ini tersinggung. Ya, sampai adab seperti itu diajarkan dalam Islam. Ya, kok bisik-bisik ngomongnya aku ya? Padahal kan belum tentu. Ya, padahal belum tentu. Tapi ini bisa membuka celah. Akhirnya apa? Temannya jadi berburuk sangka. Makanya nggak boleh ngomong-ngomong yang kuat, ya. Ngomong yang kuat, jangan bisik-bisik. Libatkan. Dan bagian dari adab, ya, bagian dari adab. Kalau kita kedatangan tamu, kamu 2 orang lah ya, atau 3 orang, ya. Tapi yang punya hajat sama kita itu kan cuma 1 orang, yang 2 itu nemenin, ya, yang 2 nemenin. Dia, ya, pengen apalah, mungkin konsultasi masalah pekerjaan atau masalah apa namanya
pelajaran, ya. Setelah ngobrol, maka apa? Hendaklah tuan rumah itu juga melibatkan teman-temannya. Oh, ini siapa namanya? Gitu tanya. Oh, dari mana? Ya. Oh, apa kegiatannya? Jadi dia merasa dia itu diperhatikan, dihargai. Ya, meskipun anak-anak, meskipun mungkin teman kita itu dia bukan bawa temannya, tapi bawa anaknya. Tanya anaknya, ya, udah kelas berapa deh? Oh, dia senang gitu. Ya, dilibatkan. Jadi jangan dicuekin. Ya, itu diantara adab. Kemudian hadis yang ke-1470 dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, la yuqimur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi, walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Janganlah kamu atau janganlah seorang itu menyuruh orang lain berdiri kemudian dia duduk di situ. Ya. Kamu diri. Terus ketika dia berdiri, kita yang duduk di situ. Itu enggak boleh dalam Islam. Ya. Karena itu bentuk merendahkan orang. Ya. Tapi apa? Hendaklah dia mengatakan geser dong dikit. Jadi suruh geser dikit. Jangan diusir. Ya. Terkecuali yang punya tempat itu mempersilahkan. Beda. Ya. Umpamanya kita sedang naik bis, naik angkot, ya. Kemudian ketika kita naik angkot, semua kursi sudah terisi penuh. Kemudian ada di samping kita menawarkan, Pak, duduk sini aja Pak, biar saya yang tegak. Karena dia merasa saya lebih muda, ya, Bapak ini sudah tua, saya mau menghormati dia, maka ini boleh. Ya, ini mimbabil adab. Ya, namanya itsar. Itsar itu mendahului kepentingan orang lain, padahal dia juga butuh. Itu namanya itsar. Ya, dan itu ada di dalam Al-Qur'an dan itu di antara tanda-tanda akhlak yang baik. Tapi nggak boleh bapak itu bilang, Mas, kamu kan masih muda, kamu tegak aja, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Meskipun dia masih muda nggak boleh. Tapi kalau dia menawarkan diri, maka boleh diambil. Ya. Dan juga seperti ini biasanya terjadi ya di masjid-masjid besar yang jemaahnya banyak. Ya. Biasanya ada orang itu ngapling tempat. Ya, jadi dia tempat saya pokoknya di sini. Ini khusus tempat saya. Gak boleh ada yang tempatin di sini. Ya. Saya pokoknya harus di belakang imam. Imam di belakang ini. Ya, nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Karena ini tempat umum. Tempat umum, nggak boleh dikapling-kapling. Ya. Kecuali kalau dia pengen di tempat ini, dia pengen di belakang imam, dia datang lebih dulu. Ya, dia datang lebih dulu. Boleh. Kalaupun dia umpama dia sudah datang, ya datang, umpamanya Jumatan ya, Jumatan dia duduk sini, dia pengen di belakang imam biar dia nggak ngantuk umpamanya. Kemudian yang lainnya juga datang, sudah lama-lama kan penuh tuh, ya, udah penuh. Kemudian dia punya hajat, pengen keluar, entah pengen ke kamar mandi, dia boleh mengkapling ini, ya.
Dia taruh umpamanya pecinya di sini sebagai isyarat bahwasanya tempat ini sudah ada orangnya. Ya, dia keluar wudu, kemudian dia balik masuk lagi, itu boleh. Ya, itu boleh. Wa'an dalam hadisnya 1471. Wa'an Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman, fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha." Jika salah seorang di antara kalian itu makan, ya, makan, fala yamsah yadahu, jangan cepet-cepet tangannya itu dicuci atau dielap sampai dia menjilat tangannya sendiri, ya, menjilat. Dia makan, ya, kalau dia makannya pakai tangan, ya, makan, kemudian kalau udah selesai bersihkan, jangan sampai ada yang tersisa, ya. Kalau sudah bersih jangan buru-buru dicuci atau dielap, tapi apa? Dijilat, ya, dijilat. Ini sunnah, dan ini ada dampak positif dari sisi medis. Jadi di tangan kita ini ada bakteri yang tidak bisa hilang, bakteri pembusuk, bakteri pengurai. Ya, kalau kita masukin ke mulut, bakteri itu akan masuk ke dalam pencernaan kita sehingga memudahkan alat pencernaan kita di lambung ini mengurai makanan karena disuplai dari bakteri di tangan kita ini. Ya, makanya kata tadi ada digigit, diemut. Jadi bakteri pengurainya itu masuk, bakteri baik, ya. Makanya saya ingat dulu Simbah itu kalau sudah isya kan ngangetin sayur, ya. Jadi sayur dianget. Itu kalau kita ambil marah dia, ya. Ojo kok ndang basi, nanti cepat basi. Kalau sudah diambil cepat basi. Kenapa? Karena ini ada zat pengurai di sini. Jadi makanan itu cepat terurai, ya, cepat rusak, ya, cepat larut, ya, cepat larut. Atau kalau dia tidak mau menjilatnya, disuruh jilat pasangannya, Bu. Jadi kalau makan suami istri itu, ya, makan suami istri udah selesai tuh, ya, suruh istrinya jilat tangan itu bagian dari sunnah, ya, itu bagian dari sunnah. Dijilat, istri suruh jilat tangan kita, ya, kita yang jilat sendiri atau istri kita yang jilat. Pernah nggak gitu? Belum pernah. Nanti dipraktekin, ya. Ya, itu menambah keharmonisan, Bapak Ibu, menambah cinta. Ya, dengan catatan kalau makannya pakai tangan, kalau pakai sendok ya nggak usah. Karena nggak semua makanan itu bisa dimakan pakai tangan. Makan bakso malah pakai tangan, makan bubur pakai tangan, pakai sendok, ya. Iya, nyeruin, nah itu boleh itu, ya. Itu bukti cinta. Kalau pasanganmu cinta, dia akan mau jilat itu, ya, dia akan mau jilat. Kalau dia nggak mau, ya diajarin. Bisa jadi dia nggak tahu, gitu, ya. Dan itu masya Allah, dampak secara kesehatannya bagus, secara psikolog juga bagus, ya. Itu akan memicu hormon namanya hormon oksitosin. Oksitosin itu dia merasa tenang, ya, kayak orang pernah ngerasain jatuh cinta nggak? Pernah, ya? Gimana rasanya, Pak? Seneng banget, ya, gitu, ya. Itu hormon oksitosinnya muncul, ya. Nah, di antara munculnya itu kayak itu. Jadi di menjilat pasangannya, gitu, ya,
menjilat jari pasangannya setelah makan. Kita udah isya belum? Sudah. Ya, kita cukupkan. Perlu tanya jawab? Sudah lah ya. Azan dulu ya, kita azan dulu. Nanti setelah azan tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau nggak ada kita tutup. Ya silakan azan. Ya, bagaimana kita menebus kezaliman yang pernah kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak. Kalau dalam perkara-perkara yang memang itu susah dihindari, maka itu makfu, dimaafkan. Ya, dalam artian tadi seperti kita melewati jalannya berdebu, kemudian orang yang di pinggir jalan itu keganggu, ya itu kan perkara yang sulit bagi kita untuk menghindari. Maka yang seperti ini dimaafkan. Ya, selagi kita memang wajar. Dalam artian kita memang sudah standarnya orang jalan seperti itu. Ya, nggak pecicilan, nggak petakilan, nggak kebut-kebutan. Ya, orang masih wajar, masih mentoleransi. Ya. Beda kalau orang sudah main motor, udah di pemukiman padat, ramai, jalan sempit, knalpotnya gedein, dia tuh gasnya di apa kalau bahasa? Kalau orang-orang Jogja itu bilang di blayer gitu, ya. Nah itu kezaliman, ya. Tapi kalau dia masih wajar ya, makfu, dimaafkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita pernah melakukan kezaliman, kemudian kita bagaimana cara kita bertaubatnya kepada orang lain? Cara bertaubatnya kita memohonkan ampun kepada Allah untuk dia, ya, mendoakan ampunan untuk dia di doa-doa yang kita panjatkan, ya, itu diantaranya. Apakah harus menyampaikan meminta maaf? Enggak harus, kata para ulama, enggak harus. Kalau memang kita minta maaf kepada dia, akan menimbulkan kemarahan, ya, akan menimbulkan kemarahan. Umpamanya gini, dulu saya pernah mencuri sendalnya, umpamanya, ya, dan dia pada waktu itu merasa ya diremehkan, ini sendal saya baru hilang, ini kurang ajar nih kalau ketemu, ya, tak laporin polisi umpamanya gitu. Nah, kalau sampai kita laporan itu kemudian bisa membuat kita berbahaya, ya, bagi kita, maka nggak perlu, ya, cukup kita memohonkan ampun, ya, dan kita berusaha untuk tidak mengulangi. Ya, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya gini ketika Ustadz ngisi di Rutan, ya, di rumah tahanan negara. Ada salah seorang tanya, ya dia pokoknya nanya entah untuk dia, entah untuk orang lain, pokoknya dia tanya gini, saya pernah menyelingkuhi istri seseorang, tapi sekarang saya sudah tobat, boleh nggak? Tapi saya belum minta maaf sama suaminya, gitu. Boleh nggak saya minta maaf sama suaminya? Ya, kira-kira kayak gitu gimana? Tak setel bahasanya. Ya sudah, kalau dia memang sudah tobat, ya sudah istighfar aja. Perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh, dan doakan ampunan untuk mereka, ya. Itu jadi tidak ada keharusan. Iya. Wallahu a'lam. Gitu ya, Mas Isa. Tapi kalau untuk yang misalkan kita terlalu lupa nih, Ustaz.
lupa dengan orangnya gitu. Jadi udah menerima loh. Maksudnya kita doanya secara umum atau bagaimana? Iya, doa secara umum cukup. Ya Allah, ampuni dosaku dan ampunilah dosa orang-orang yang pernah aku dolimi. Iya. Gitu ya. Ini Ustaz. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, mau bertanya, dengan saya sampaikan pesan tadi, kita berkebaikan dan kan kami pernah berbuat mungkin zalim atau tidak, nggak tahu Pak, membuat polisi tidur karena mengantisipasi anak bawa motor kebut-kebutan karena di lingkungan depan sekolah. Jadi banyak orang itu lambat, jadinya memperlambat orang naik motor itu terlambat lah maksudnya. Jadi itu maksud zalim ataupun kebaikan gitu Pak. Memasang polisi tidur, apakah itu kezaliman atau bukan? Jawabannya dilihat dari kebutuhan, kemaslahatan. Kalau memang ada maslahatnya, berarti itu bukan kezaliman, itu kebaikan. Ya. Kemaslahatannya apa? Ya kemaslahatannya untuk mengurangi angka kecelakaan. Karena kalau dari pasang itu yang naik motor ini kebut-kebutan, sementara di situ banyak anak-anak yang nyebrang. Oh, berarti kemaslahatan. Ya, maka itu boleh. Tapi kalau nggak ada kemaslahatan dipasang, ya nggak boleh. Apa maslahatnya? Jalannya udah halus, jalannya lurus, jalannya sepi, tidak ada penduduk, kok dipasang polisi tidur? Ya, berarti nggak ada maslahat gitu. Ya, nggak boleh. Tapi kalau ada maslahatnya, boleh. Bahkan bisa jadi itu berpahala. Karena untuk menjaga banyak jiwa yang akan harus dijaga. Ya. Gitu ya? Ya, oke. Cukup, Bapak Ibu? Ibu-ibu ada yang mau nanya? Nanya, Bu? Nggak ada. Yang jelas jari-jari suaminya itu tanyakan Bu. Gak usah ditanya, itu dipraktekin aja, Bu. Praktekkan kalau operasi. Kalau ikhbar kan maut dalam pandangan saya itu. Terus kalau ponakan istri ikut istri itu kan nggak mahram kan? Itu cara negurnya gimana? Cara apa? Negur. Cara negur. Ponakan istri Ikut kita. Iya, perempuan. Ponakan istri ikut kita. Ya dijaga aja adab-adabnya. Udah besar. Ya, SMA. Udah SMA, dijaga adab-adabnya. Ya. Pergaulannya dijaga. Sudah itu auratnya dijaga. Sudah itu jangan berdua-duaan dengan kita, ya, karena bukan mahramnya, ya. Dan kalau kita merasa khawatir dan gak nyaman dengan fitnahnya perempuan, maka kita sampaikan ke istri untuk tidak disatukan dengan kita. Ya, mungkin bisa dibuatkan ruangan tapi di luar, kayak apa namanya? Pavilion. Nah, jadi dia masih satu atap tapi sudah beda pintu masuknya. Ya, itu lebih aman. Ya. Itu lebih aman. Karena memang yang demikian itu mau. Kata Nabi apa? Al-hammu huwal maut. Ipar itu kematian, kebinasaan. Ya, berapa banyak orang itu selingkuh dengan ipar, ya, selingkuh dengan ipar, karena dia mengira nggak apa-apa, masih saudara, padahal apa?
bahayanya di situ. Ya. Allah a'lam, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.